Sifatun qadimatun qadimatun bidzatihi ta'ala itu sifat al-qadim. Qadimatun kang tumeter bidzatihi ta'ala kalawan dzati Allah. Ya'lamu bihal asya hadirin kaum muslimin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Muttaqin yang saya muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, juga diberikan nikmat istiqomah di dalam rangka ibadah. Di antaranya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, yang alhamdulillah diadakan setiap 2 minggu sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini merupakan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bekal kita di akhirat nanti. Sebagai bekal kita di akhirat nanti. Karena kita sekarang ini masih dalam perjalanan menuju gerbang akhirat. Di akhirat pun masih perjalanan menuju gerbang surga atau neraka. Mending kalau masuknya ke gerbang surga ya. Nanti kalau salah masuk jadi bahaya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa seluruh orang Islam itu pasti masuk surga. Allah taala tahu. Karena masuk surganya orang mukmin tersebut adalah salah satu perkara yang wajib, tetapi wajib li ghairi atau wajib bi ghairi dzatihi atau wajibnya wajib aridi. Masalah wajib aridi ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang kafir masuk neraka. Enggak ada satupun orang kafir masuk ke dalam surga karena Allah haramkan surga untuk orang kafir.
maaf ini Ahok, bukan Ahok itu. Tapi kalau Ahok saya mah Ahok singkatan. Allah harapkan orang kafir masuk surga itu. Aku singgung, nanti laporin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, sebab salah satu sifatnya wajib terhadap dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat ilmu. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Apa yang diketahui oleh Allah seluruh perkara, dari perkara-perkara yang wajib adanya, baik wajibun dzatiyun ataupun wajibun akliyun ataupun wajibun aridiyun, itu semuanya diketahui oleh Allah. Salah satu termasuknya wajib aridi, wajib yang diwajibkan oleh Allah, bahwa orang mukmin diketahui oleh Allah seluruhnya masuk ke dalam surga, bahwa orang kafir seluruhnya masuk ke dalam neraka. Dan ini bagian akidah, nggak ada tawar menawar. Terus timbul pertanyaannya, bagaimana kalau orang kafir ini di alam dunianya baik banget? Orang kafir di alam dunianya itu baik banget kan? Ada masjid jubah, anak yatim disantuni, orang fakir disumbar, ngadain sekolah gratis, bahkan kiai dijamin. Kalau ada kiai santri semuanya dijamin dan kemarin-kemarin kan banyak dana hibah dari Australia dan Inggris ya. Cuman kalau ke saya tuh nggak mau, saya nggak mau nerima. Itu banyak dana hibah Pak. Pondok pesantren itu dapat, kalau nggak salah sapi berapa? Sapinya sapi udah suruh ngurusin sapi, bukan ngurusin ngaji. Teman saya ada yang dapat. Jadi sibuk ngurusin sapi, bukan ngurusin ngaji. Karena kalau pesantren sudah sibuk urusan dunia, ngajinya kapan? Ya, ini adalah trik-trik Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau pesantren yang sudah kubur dunia, sudah nggak bisa diharapkan lagi. Yang pesantren salafiyah saja udah kubur dunia, apalagi yang bukan salafiyah. Kejarnya cuma titel, kejarnya cuma jabatan, kejarnya cuma bisnis dan duit. Nah, ini dirotokin di dalam. Bukan suruh ngaji tapi ngurusin sapi. Ya Allah, ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa orang mukmin itu masuk ke dalam surga, orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Dan kita ini sekarang ini sedang perjalanan menuju alam akhirat. Masih dua perjalanan lagi. Pertama perjalanan di alam dunia, yang kedua di alam kubur ataupun gerbangnya akhirat. Di sana masih banyak membutuhkan bekal. Tetapi gerbang akhirat masuk ke dalam alam kubur, yang bekalnya di sini di alam dunia. Ini tempat mencari bekal, Pak. Lah Bapak kalau misalkan pergi mau pulang kampung, kira-kira butuh bekal nggak? Apalagi kalau pulang kampung mudik, ya malu kalau nggak ada bekal. Ya jauh-jauh dari Tangerang ke Jawa, sono ke Palembang ke Lampung, pasti sono hutang juga, Pak. Ngapain itu berbekal? Ya kalau misalnya nggak dapat apa-apa, kesini juga nyusahin, sudah pulang lagi ke sono. Tapi kan nggak bisa. Mending. Tapi kalau di alam dunia, kalau sudah masuk ke alam akhirat, sudah masuk ke alam kubur, terputuslah amalan-amalan kita. Makanya tempat ini tempat mencari, tempat berladang, tempat kasar. Karena pergi kita membutuhkan bekal, mati juga membutuhkan bekal. Di akhirat butuh bekal, cuma cari bekalnya di alam dunia. Begitu.
Jadi pergi harus membawa bekal, mati pun sama harus membawa bekal. Ada pepatah ya, orang Sunda bilang, bring something when you go and bring everything when you leave, katanya. Waduh keren. Artinya hidup itu butuh bekal. Pergi kita butuh bekal, mati juga butuh bekal. Apa sih bekal kematian? Ya amal-amalan soleh, amal-amalan soleh, amal soleh. Maka salah satu termasuknya bekal nih, bekal kita menuju akhirat ini salah satunya mengaji. Wah, malaikat pada turun, malaikat menghamparkan sayapnya, malaikat menaungi kita orang-orang yang belajar ngaji dengan sayapnya. Cuma kita saja tidak kelihatan. Cuma kita tidak bisa melihat malaikat-malaikat hampir turun di sini. Makanya kalau di rumah Syekh Najibun, menantunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, ini karomah dibuktikan. Ya, kalau ngaji itu di lapangan Pak. Kalau ngaji di lapangan panas, nggak panas. Hujan nggak hujan, walaupun nggak ada peta, nggak ada payung. Itu salah satu karomahnya Syekh Najibun di sini di Lampung Gunung. Menantu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ya, Syekh Najibun dibuktikan kepada santrinya bahwasanya malaikat-malaikat sangat rindu terhadap orang yang belajar ilmu agama, apalagi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, notabene ilmu yang wajib ain hukumnya. Malaikat itu turun dan menghamparkan sayapnya menaungi orang-orang yang sedang menuntut, yang sedang belajar ilmu agama. Sehingga kalau mengaji di lapangan itu nggak panas Pak. Walaupun terik matahari nggak panas tenang. Kayak seperti apa? Ya. Hujan, panas sekali hujan, tidak kehujanan. Walaupun di lapangan. Kenapa? Karena dinaungi oleh saya malaikat. Dan itu nggak terus-terusan. Ya, itulah salah satu karomah daripada para wali-wali Allah. Karomah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwasanya pertemuan kita kali ini insya Allah akan membahas sifat Allah yang sifat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah sifat-sifat wujudiyah, sifat-sifat yang ada. Lau sifat adalah hijab ra'ayna. Jika seandainya kita dibukakan hijab oleh Allah, maka kita dapat melihat daripada sifat ilmunya Allah. Begitu pula sifat kudratnya Allah, sifat iradatnya Allah, sifat ilmunya Allah. Bahkan mungkin kita bisa mendengar sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terjadi kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, sebagaimana terjadi kepada kanjeng Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berada di Bukti ataupun di Gunung Sinai ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa didengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat ma'ani adalah sifat ilmu. Sifat ilmu ini wajib hukumnya bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya Tuhan itu wajib harus bersifat ilmu. Kalau misalkan ada Tuhan tapi dia tidak ilmu, tidak mengetahui apa yang terjadi ya sekarang, kemarin dan yang akan terjadi, itu bukan Tuhan namanya. Itu bukan Tuhan. Ya, tapi hantu atau makhluk. Yang namanya Tuhan itu wajib tersifati oleh sifat ilmu, artinya maha mengetahui. Dan mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda dengan ilmunya makhluk.
ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Makanya seluruh perkara diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang profesor doktor, dia tidak mengetahui berapa umur dia sekarang, berapa nanti dia umurnya. Betul. Seorang dokter yang ahli, dia nggak tahu berapa nanti dia umurnya atau kapan dia meninggal. Hal itu sih kadang-kadang prediksi orang sudah stroke, misalkan orang sudah stroke, sudah penyakitnya kencing manis, sudah macam-macam, sudah komplikasi. Paling ini 4 tahun lagi umurnya atau 2 bulan lagi, sampai sekarang masih hidup. Terbatas ilmunya manusia. Makanya manusia itu semakin pintar, semakin duduk, semakin pintar, semakin duduk. Berarti betapa mengetahui tentang kebodohan dia. Enggak seluruhnya perkara diketahui oleh manusia. Tapi berbeda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya sekalipun dia tidak mengetahui apakah nanti saya akan kaya lagi, akan meningkat lagi, ataupun akan jatuh miskin ataupun bangkrut. Enggak tahu. Begitu. Ya. Tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ilmunya makhluk. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala wajib berbeda dengan sifat makhluk. Wajib berbeda dengan sifatnya makhluk. Ini beda dengan korun, Pak. Masya Allah. Dia merasa pintar, merasa gagah, pintar cari duit, kemudian dia kaya, disuruh zakat gak mau sama kaki Nabi Musa. Malah dia nantang, ngomongnya sombong. Yang aku dapatkan ini adalah berkat ilmuku, katanya. Korun. Siapa korun? Korun adalah anak pamannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Jadi korun itu anak pamannya Kanjeng Nabi Musa. Susah tadinya. Ikut dengan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, murid paling setia, yang kerabat, murid paling setia awalnya. Ini pun dalam kesusahan, ya ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Susah luar biasa. Akhirnya kemudian dia minta kepada Kanjeng Nabi Musa satu doa, agar dengan doa tersebut Allah mengabulkan, Allah mengijabah doanya apa yang diminta oleh korun. Maka dikasihlah oleh Kanjeng Nabi Musa satu doa, yang kemudian doa itu dibaca oleh korun. Dia minta kaya. Dia minta kaya dalam satu kisah. Setelah dibaca doa itu, akhirnya kemudian ya, secara singkatnya dia kemudian menjadi kaya. Harta bandanya luar biasa banyak. Sehingga 70 unta, ya, jika seandainya membawa kunci gudang-gudangnya korun, itu tidak akan terbawa. Ini saking kayanya korun. Kenapa dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia kafir. Kenapa kafirnya korun? Menentang Allah dan menentang Rasulnya. Kenapa menentang Allah dan Rasulnya? Dia tidak mengeluarkan zakat, berani menghina Kanjeng Nabi Musa, bahkan memfitnah Kanjeng Nabi Musa. Kafir. Ya, kalau menghina para nabi-nabi Allah,
Sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi dulu, satu hari mereka bisa membunuh hampir 70 nabi. Diterangkan di dalam kitab Tafsir Shawbi dan kitab Tafsir Al-Munir. Karena kalau nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Dia berani membunuh para nabi dan rasul. Nah ini kaum mati dalam kekafiran. Kenapa? Karena menghina Allah dan menghina Rasulnya kan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia sudah kaya, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, apalagi bersedekah. Dengan sombongnya dia mengatakan, Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Dia mengaku mempunyai ilmu, padahal ilmu yang Allah yang dia dapatkan adalah ilmu yang Allah berikan kepadanya. Doanya dari kanjeng Nabi Musa. Doanya dari kanjeng Nabi Musa. Ya, makanya alhamdulillah kita mau bersyukur saja Pak. Dikasih seperti ini yang penting bisa ibadah, dikasih kaya bisa ibadah, istiqomah. Kadang-kadang orang kalau sedang susah rajin wiridnya, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin. Tapi kalau udah kaya sedikit lupa duha, lupa tahajud, lupa ke masjid, jarang berjamaah, gak ada waktu. Nah ini satu kerugian. Begitu. Seharusnya tambah kaya, tambah rajin ibadahnya. Jangan sampai terjadi kepada orang. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan ini adalah karena ilmuku semata-mata. Dia mengaku berilmu, padahal ilmu baru ya yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi naudzubillah, jangan sampai terjadi korun kepada kita. Artinya tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu, wajib hukumnya menurut akal yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib mengetahui, wajib bersifat mengetahui, maha tahu apa saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Dan ini akal kita dapat menerima jika Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut berilmu atau bersifat oleh sifat ilmu. Karena wajibnya di sini adalah wajib menurut akal. Kita pikir tentang ketuhanan. Allah Tuhan kita itu menurut akal yang sehat, menurut akal yang suci, Allah maha mengetahui, wajib bersifati oleh sifat ilmu. Apa saja yang terjadi di alam dunia ini, apa saja yang akan terjadi, ya, apa saja yang sedang terjadi, sudah terjadi dan yang akan terjadi, ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah kita. Tapi berbeda dengan sebagian akidah yang menamakan firqah Islam Mu'tazilah. Karena sebagian orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak mengetahui yang dilakukan oleh makhluk itu. Allah sudah tugaskan malaikat untuk mencatat, Allah sudah berikan kekuatan kepada manusia, Allah sudah bebas tugas, tidak mengetahui lagi apa yang dikerjakan oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Kalau seandainya Tuhan seperti itu Tuhan apa? Ada sesuatu terjadi tapi tidak diketahui oleh Tuhan. Nah kita nggak mau menyembah Tuhan seperti itu. Apalagi kalau Tuhannya tidak bisa melihat, apalagi kalau Tuhannya tidak bisa.
itu bodoh, tidak tahu apa-apa, pasti dia tidak akan berkehendak. Dan Allah tidak berkehendak, mustahil hukumnya. Kenapa? Masa sih ada yang dikehendaki tapi tidak diketahui? Mustahil kan? Mustahil. Ada orang ingin sesuatu tapi dia nggak tahu. Kira-kira masuk akal nggak? Kira-kira masuk akal nggak? Orang ingin sesuatu tapi dia tidak tahu. Saya pengen apaan ya? Pengen apaan ya? Ingin melakukan sesuatu tapi tidak tahu. Berarti bodoh. Begitu. Nah. Maka jika seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bodoh, pasti Allah taala itu tidak berkehendak. Dan Allah tidak berkehendak mustahil. Kenapa? Karena segala sesuatunya ini adalah dikehendaki oleh Allah dan diketahui oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya bahas seluruh yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dikehendaki oleh Allah, dan seluruh yang dikehendaki oleh Allah itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga sifat ini tidak bisa dipisahkan. Qudrah, iradah, ilmu tidak bisa dipisahkan. Karena segala sesuatu yang ditakdirkan pasti dikehendaki oleh Allah, dan segala sesuatu dikehendaki pasti diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun yang ditakdirkan dan dikehendakkan tidak diketahui oleh Allah. Itu mustahil. Lalu kita aja kan ingin sesuatu pasti kita tahu apa yang kita inginkan. Hei Pak, kok ini usahanya rajin amat? Ya, ini pengen apa sih? Pengen lunas, pengen utang. Ya, kan dia tahu. Pokoknya korjo. Pak, ini kok anaknya rajin amat sih belajarnya? Emang supaya apa? Ya, supaya lulus sekolah aja biar jadi dokter. Dia sudah tahu. Ya, makanya nggak masuk akal kalau orang berkehendak tapi tidak tahu. Itu namanya orang gila. Orang gila kan berkehendak, ingin tapi dia tidak tahu apa yang diinginkan. Makanya kalau orang punya keinginan tapi nggak tahu, itu sama dengan orang gila. Ini dipikir secara akal. Pikir secara akal. Jadi wajib menurut akal, dan Allah Subhanahu wa taala tersifati oleh sifat ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala itu wajib mengetahui. Apa sih sifat ilmu itu? Wahia sifatun. Ilmu itu adalah sifat. Apa sih sifat? Sifat adalah maqama bil ghaib, sesuatu yang ada, yang di yang lain. Itu adalah sifat. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini qadimatun, sifat yang qadim. Maksudnya qadim, enggak ada permulaan. Sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmunya Allah ini enggak ada permulaan. Enggak seperti ini. Tadinya Allah enggak mengetahui, kemudian Allah mengetahui. Berarti ilmunya Allah ada permulaannya. Kalau ilmunya Allah ada permulaannya, berarti sifatnya baru. Lah kalau sifat baru pasti sama dengan sifatnya makhluk. Kenapa? Karena makhluk awalnya tidak mengetahui, kemudian belajar dia bisa mengetahui. Berarti ilmunya makhluk ada permulaan. Atau sama kalau begitu mah. Sedangkan sifat Allah wajib berbeda. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmunya Allah adalah bersifat qadim, tidak ada permulaan. Ya kalau manusia ilmunya baru, mungkin dia banyak membaca kemudian dapat ilmu, kemudian dia mendengar dapat ilmu, dia belajar dapat ilmu, bisa juga termasuk mencontek, mencontoh, menjiplak, termasuk juga dia kemudian dapat ilmu, meniru begitu. Kalau sekarang kan sebab contek-contekan, sebab jiplak-jiplakan kan gitu. Cuman plesetan dikit aja. Ya. Ya cuma plesetan dikit aja. Kalau misalnya yang bagus itu dulu itu adalah
kemudian sekarang lama-kelamaan jadi tahu sendiri, mustahil. Berarti kalau begitu sama dengan kamu. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala ini berbeda. Artinya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaannya, berbeda dengan sifat selain Allah yaitu makhluk. Kalau sifat ilmunya makhluk itu adalah ada permulaannya, artinya baru dari sesuatu dia tidak tahu, kemudian dia menjadi tahu dengan berbagai macam cara, mungkin dengan belajar, mungkin dengan melihat, mungkin dengan mendengar, atau apa saja, kemudian dia baru tahu itu ilmunya baru. Dan Allah pertegas di dalam Al-Quran, Allah yukhrijukum min butuni ummahatikum la ya'lamun. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu la ya'lamun, tidak mengetahui sama sekali. Tidak sama sekali, tidak berilmu, Pak. Ya, tidak berilmu sama sekali. Kemudian belajar, gede-gede belajar, kemudian jadi pintar, jadi guru, jadi profesor, jadi doktor, jadi ulama, jadi kiai, ya, belajar, proses belajar. Berarti ilmunya yang didapat adalah ilmu yang baru dan juga terbatas ilmu. Kemudian sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala imanun. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah imanun bidatihi, yang tetap ada tidak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini tidak pernah lepas daripada Allah, dan Allah tidak pernah kosong daripada ilmunya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kosong, tidak pernah lepas daripada zatnya Allah. Berarti kalau begitu, dan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan ilmu. Inilah yang membedakan Allah dengan makhluk. Kalau ilmunya makhluk itu, Pak, ilmunya manusia saja, misalkan ini kadang-kadang suka lepas, kadang-kadang suka lupa. Jangankan kita, ulama, kiai kadang-kadang suka kepleset. Namanya ilmu, Pak. Apalagi dokter, profesor, sama. Ini kadang-kadang lidah ini kadang-kadang suka kepleset. Berarti ilmu itu sedang tidak ada, lepas, atau mungkin lupa. Tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas daripada zat Allah. Enggak ada istilah kadang-kadang Allah berilmu, kadang-kadang Allah Taala tidak berilmu. Itu mustahil. Kalau gitu Allah lupa dong. Lupa mustahil bagi Allah. Tetapi kalau manusia harus menyadari keadaan itu. Karena manusia makalul khata wan nisyan, manusia tempatnya lupa dan salah dan lupa. Dan inilah manusia. Ini maaf kadang-kadang kepleset saja, kadang-kadang karena merasa dia profesor, doktor, atau seorang ulama malu untuk meminta maaf. Padahal kalau dia minta maaf selesai urusan. Ya, karena kan lidah ini kan Masya Allah. Ini kadang-kadang orang malu untuk meminta maaf karena kesalahan sendiri, karena saking tertutup oleh tingkah itu. Merasa dia sudah jadi ulama besar misalkan, atau dia sudah menjadi profesor, doktor misalkan, ya, sehingga padahal ucapannya salah, dia malu untuk mencabut ucapannya atau malu untuk meminta maaf. Naudzubillah min, dan berarti ada kesombongan di dalam itu. Gak usah malu untuk meminta maaf ataupun untuk mengklarifikasi kepleset lidah. Gitu. Ini zaman sekarang ini Masya Allah, kadang-kadang ngomong nggak kontrol. Ya,
Padahal yang harusnya kita buka lebar-lebar mata kita, buka lebar-lebar kuping kita, tapi mulut kita harusnya ditutup rapat. Silakan yang gak diketahui cari, tapi nggak semuanya yang diketahui diomongin. Karena menjaga lidah ini sangat susah. Silakan mencari ilmu, silakan. Yang tidak diketahui silakan cari, tetapi tidak semua yang diketahui harus diucapin. Ini takutnya kepleset. Ini zaman sekarang akidah kita digoyang, Bapak. Zaman sekarang akidah kita digoyang. Ya, wiridan pada syurga haram. Ayat kanjeng Nabi bukan kanjeng Nabi di neraka, namun bila kita usil amal. Kanjeng Nabi nggak dijamin masuk surga. Emangnya siapa kanjeng Nabi? Lalu sahabatnya saja dijamin masuk surga, apa yang 10? Apalagi kanjeng Nabinya. Ini sahabat yang 10 ini dijamin masuk surga oleh kanjeng Nabi. Masa yang menjamin surga masuk surga gak dijamin? Gimana caranya? Kepleset. Kita yakin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan keenam sahabat yang lainnya, jumlahnya al-asyaratul mubasyarah, sahabat-sahabat yang 10 itu dijamin masuk surga oleh kanjeng Nabi. Dan ucapan kanjeng Nabi itu adalah mustahil bohongnya, wajib benar-benarnya, dan kita wajib percaya dan harus meyakini, karena itu bagian akidah. Lalu sahabat yang 10 dijamin masuk surga, apalagi kanjeng Nabinya. Surga diciptakan untuk siapa? Untuk kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi yang paling dulu masuk ke dalam surga, umat kanjeng Nabi masuk ke dalam surga. Nah, kalau Nabinya nanti dijamin, nanti gimana pengikutnya? Masya Allah. Nanti akhir kemudian merendahkan pangkat kanjeng Nabi. Naudzubillah dari wabidali. Dalam hal akidah itu bisa termasuk merendahkan kanjeng Nabi. Bisa jadi murtad. Ini hati-hati. Apalagi kalau sampai menghina keluarga kanjeng Nabi, sama. Menghina sahabat kanjeng Nabi, murtad. Menghina keluarga kanjeng Nabi, murtad. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka ini sangat menghormati para nabi-nabi dan rasul, menghormati keluarga-keluarga para nabi dan menghormati sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Tetapi maaf, sebahagian orang mengaku Islam tapi mencemooh sahabat-sahabat kanjeng Nabi, mencaci maki, mencemooh istri-istri kanjeng Nabi. Naudzubillah dari wanita. Abu Bakar rahmatullah katanya, ya Allah, ya Allah, Umar rahmatullah, Masya Allah. Itu adalah bukan Islam. Bukan Islam. Ya. Apakah enggak baca hadis kanjeng Nabi? Ya, iktadu bihadaini ladzain bil ba'di Abi Bakr wa Umar. Kanjeng Nabi sendiri mengatakan, ya, ikutlah kalian terhadap kedua orang ini sesudah wafat. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Sekarang kalau Abu Bakarnya laknatullah, Umarnya laknatullah, Utsman laknatullah, subhanallah. Itu sahabat kanjeng Nabi, bahkan keluarga termasuk keluarga kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar siapa? Mertua. Sayyidina Umar siapa? Mertua. Sayyidina Utsman siapa? Menantu. Itu hubungan keluarga kanjeng Nabi dan sahabat kanjeng Nabi. Tetapi Masya Allah, di Indonesia ini sekarang sudah banyak orang yang ikut-ikutan seperti itu. Naudzubillah dari wanita. Karena tidak ada. Nah, jadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat ilmunya Allah adalah sifat yang wajib, sifat yang tidak ada permulaan.
daripada sifat maknawiyah, kaunuhu ta'ala aliman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan alim, selalu dalam keadaan mengetahui. Kenapa? Karena sifat ilmu dengan kaunuhu aliman itu adalah halal. Apa itu halal? Dia nggak mungkin berpisah. Kalau satu zat tersebut tersifati oleh sifat ilmu, maka otomatis zat tersebut selalu dalam keadaan ilmu. Halal. Ya, makanya nanti salah satu termasuk sifat manawiyah kaunuhu ta'ala aliman. Karena yang tersifati oleh sifat ma'ani, qudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, maka zat tersebut pasti dia dalam keadaan qudrah, dalam keadaan irodah, dalam keadaan ilmu, dalam keadaan hidup, sama, basar, dan kalam, gak pernah lepas. Karena sifat ilmu dengan kaunuhu ta'ala alimannya adalah talazum, gak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Begitu di dalam kitab Kifayatul Amal. Sama dengan makhluk, tetapi makhluk ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuasaan ini makhluk, diberikan kekuatan makhluk, diberikan kudrah, tapi kudratnya kudrat makhluk. Ini kan kita bisa begini kan, diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan tenaga, diberikan akal sehat, diberikan tenaga, kudrah, makhluk, tetapi makhluknya kita di sini terbatas. Berbeda dengan kudratnya Allah, berbeda dengan iradatnya Allah, berbeda dengan ilmunya Allah. Itu dibahas nanti di dalam sifat manawiyah. Karena kalau sifat ilmu kita ini kadang-kadang bisa lepas. Entah itu sama sekali lupa atau sama sekali blank. Ini kan bisa terjadi. Ya. Makanya kan dalam ilmu belajar itu ketika kita ngaji santri itu salah satu termasuk yang dapat menguatkan kecerdasan, menguatkan akal pikiran hafalan itu 5 perkara. Dawamul wudu, kemudian memakai susun. Ini nih siwak. Ini salah satu termasuk menguatkan hafalan. Dawamul wudu menguatkan hafalan. Jauhi maksiat menguatkan hafalan. Memperbanyak sholat sunnah menguatkan hafalan. Membaca Al-Quran, zikir itu menguatkan hafalan. Begitu. Nah, kalau itu semuanya tidak dikerjakan, ya otomatis ibarat menulis atau ibarat air di atas daun talas. Jadi nggak ada pengikatnya. Makanya kalau dia itu rata-rata ini di bawah itu susu. Kenapa? Supaya hafalannya kuat. Selain menambah ibadah, tetapi hafalannya kuat. Kalau saya tahu Ustaz bin Iqbal semenjak tahu susu, alhamdulillah selalu bersusu. Selalu nyiwak begitu. Nggak jadi masalah. Habis makan nyiwak, mau tidur nyiwak, ya, habis tidur nyiwak, mau duduk nyiwak terus, tidak boleh hari. Kenapa? Menguatkan, salah satunya menguatkan hafalan, mencerdaskan otak. Kenapa? Karena di dalam diri kita di sini ini banyak urat-urat saraf yang langsung ke otak. Maka ketika disusun, ini akan mengaktifkan saraf-saraf itu dan menguatkan otak kita. Begitu katanya. Tapi benar menurut ilmu ini seperti itu. Nah ini ilmu. Jadi sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala kalimatun bidzatihi ta'ala tak pernah lepas daripada zat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Makanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan zat Allah dengan zat itu enggak pernah terlepas. Itu menjadi salah satu sifat kaunahu aliman. Sifat ilmu dan kaunahu alimannya itu talazum, dia nggak bisa terpisah sama sekali. Tetapi berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bukan talazum,
tabrakan, terus geger otak. Sapina lupa ini apa bacanya ya, gimana ya, lupa lagi. Jadi kemudian terus lagi belajar lagi sekarang. Sampai sekarang kalau masih nyoret, masih belajar seminggu sekali. Jadi ulang lagi. Nah itulah sifat ilmunya manusia. Tapi berbeda dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu. Lalu bagaimana tinjauan hukum agama menyikapi tentang pendapat akal yang menghukumi bahwasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat ilmu? Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bertanya. Bebas bertanya. Ayo silakan ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kalau misalkan khatib sekarang sedang khutbah, kemudian kita baru datang, apakah kita sholat sunat tahiyatul masjid ataupun sholat sunat Jumat, qobliyah Jumat, boleh atau tidak? Boleh. Ya, dianjurkan dan disunahkan. Kalau khatib sedang membaca khatib, kemudian kita baru datang, silakan sholat sunat qobliyah Jumat. Silakan, cuma diringkas-ringkas saja. Karena dulu ada salah seorang sahabat namanya Sulaim bin Ghatafan, kan Nabi sedang membaca khutbah, kemudian dia masuk saja ke dalam masjid dan duduk. Kata Nabi, "Hei Sulaim, kamu sudah sholat belum?" "Belum ya Rasulullah." Sholat 2 rakaat, tapi yang ringkas-ringkas saja. Nah yang dimaksud jadi perintah sholat itu apa? Adalah sholat sunat qobliyah Jumat. Loh kenapa? Kanjeng menanyakan kamu sudah sholat atau belum? Karena Kanjeng Nabi tahu kalau sholat tahiyatul masjid itu tidak mungkin dilaksanakan di rumah. Ya, jadi yang dimaksud Kanjeng Nabi adalah sholat sunat qobliyah Jumat. Silakan sholat, tetapi diringkas-ringkas saja. Ya, diringkas artinya baca yang wajib-wajibnya saja, diringankan, diringkas saja. Gitu. Jadi sunat. Kita mau duduk saja langsung, nggak mau qobliyah Jumat, boleh, tapi malas. Berarti malas. Jelas? Kadang-kadang masalah ini jadi perdebatan juga ya. Tetapi kita akidah ini mazhab Syafi'i ya, bahwasanya yang dimaksud itu adalah sholat sunat qobliyah Jumat, dan itu menjadi dalil terhadap adanya sholat sunat qobliyah Jumat. Gitu. Diterangkan dalam kitab Sifatus Saja, kemudian I'anatul Talibin, dan juga kitab-kitab fikih yang lain. Ya, salah satu termasuknya di dalam kitab saya ada lengkap masalah sholat zuhur dan seluruh permasalahannya ada di situ semua. Ya, cuma bahasa Sunda, ya, bahasa Sunda. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ini kan masalah jarah itu Ustaz. Ya. Ada Cirebon, ada yang Banten. Nah, di situ hati-hati tergelincir karena jarah itu beda-beda tipis mendekati gusrik. Ya. Apakah kita itu dalam hadorohnya salah? Ya. Misalnya pengucapan dalam mulut dan hati lain. Saya mohon keterangannya Ustaz. Oh gitu. Bagaimana kalau misalkan kita jarah, ini kadang-kadang ya beda niatnya. Ini kadang-kadang bedanya tipis sekali dengan musyrik. Ya, asalnya untuk berziarah adalah hukumnya sunnah. Silakan berziarah kubur, kuntu na'idhukum wazuduha.
mulut kita ila hadratin nabi, ila hadratin sahabat, ila hadratin jamil awliya wal ulama, ila hadratin alim ulama, ila hadratin sahibil maqam, ila hadratin jami'i arwahi wa ila arwahi dan seluruhnya, itu menunjukkan kearifan kita dan termasuk karena mimbabi tawassul. Itu termasuk mimbabi ta'adud, artinya tata krama dan sopan. Bagaimana niatnya di dalam hati kita? Niat syarah. Bagaimana kalau seandainya kita meminta keinginan akan dikabulkan dengan syarah itu? Boleh, dengan catatan asal jangan meminta kepada sahibul maqam, jangan meminta kepada si mayit, jangan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Caranya gimana? Kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkahnya orang yang saya jere ini, dengan keberkahan orangnya para alim ulama ini, kabulkanlah doa-doa. Itu boleh termasuk mimba kita masul, sama seperti halnya istighosah. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin ayat begitu di dalam kitab tafsir Jalalain. Di dalam kitab tafsir Jalalain, dalam mensurahkan itu Imam Jalaluddin Asy'ari mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin ayat itu termasuk mimba istighosah. Begitu. Ya. Jadi meminta kepada Allah dengan melalui keberkahan mereka boleh, tidak jadi masalah. Ya, karena kita hakiki